Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul klausa-klausa kompleks. Nah, berikut ini adalah peta konsep dari materi yang akan disajikan. Secara umum, klausa kompleks itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, koordinasi. Yang kedua, subordinasi. Dan yang ketiga, kosubordinasi. Setiap jenis klausa kompleks ini nanti akan saya sampaikan satu persatu berdasarkan klasifikasinya. Nah, yang pertama adalah koordinasi, yakni ketika unit linguistik dengan status sintaksis yang sama dihubungkan bersama untuk membentuk unit linguistik yang lebih besar, yang memiliki fungsi yang sama dengan bagian-bagiannya. Saya sudah memiliki contoh di sini. Yang pertama, ada klausa ayah merebus air dan klausa ayah menuangkan air. Ketika dikoordinasikan, dua klausa ini akan menjadi ayah merebus dan menuangkan air. Nah, karena perbedaan terdapat pada predikat verbanya, sehingga predikat verba ini dihubungkan dengan koordinasi dan. Nah, sementara itu bisa juga ketika yang berbedanya itu terdapat pada subjeknya. Misalnya perbedaan ayah dan ibu di sini, keduanya sama-sama merebus air. Nah, bisa dihubungkan dengan koordinasi sebagai berikut, yakni ayah dan ibu merebus air. Nah, bisa juga koordinasi ini menghubungkan dua klausa yang subjek, predikat, dan objeknya berbeda. Misalnya, ayah merebus air dan ibu mengisi teko. Nah, inilah beberapa contoh dari koordinasi. Nah, koordinasi sendiri pada semua bahasa yang dikenal memiliki beberapa cara untuk menggabungkan unit dari level yang sama menjadi unit yang lebih besar, tetapi strateginya berbeda-beda. Yang pertama ada strategi penjajaran atau juxtaposition, atau disebut juga strategi zero. Contohnya, I came in, sat down, crossed my legs. Nah, ada juga strategi yang menggunakan koordinator atau linker. Kalau tadi setiap klausa itu dihubungkan tanpa kata penghubung, jadi disebut dengan strategi zero atau juxtaposition. Sementara itu, yang menggunakan koordinator atau linker ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada koordinasi konjungtif atau disebut konjungsi, misalnya dihubungkan dengan dan. Contoh pada klausa berikut ini. I came in and sat down. Contoh berikutnya adalah koordinasi disjungtif atau disebut juga disjungsi, misalnya menggunakan or. I wanted an apple or a pear. Nah, ada juga yang ketiga, koordinasi adversatif atau pertentangan, misalnya menggunakan tetapi atau but. Nah, misalnya dalam klausa berikut, I was tired but happy. Nah, kemudian bisa juga koordinasi itu bermakna sebab akibat. Misalnya menggunakan karena atau for. Misalnya I fell asleep for I was exhausted. Jadi koordinator ini atau linker memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, dilihat dari ada tidaknya kata hubung, yang pertama koordinasi ini terbagi menjadi koordinasi asindetik atau disebut juga tadi juxtaposition atau strategi zero. Nah, adalah koordinasi unit tanpa penghubung terbuka. Nah, misalnya ada klausa dengan tenang dan sembunyi-sembunyi, detektif itu menggeledah meja tersangka. Nah, coba dibandingkan dengan yang klausa yang menggunakan koordinasi asindetik. Dannya dihilangkan. Dengan tenang, sembunyi-sembunyi, detektif itu menggeledah meja tersangka. Nah, atau contoh berikutnya, Budi melihat Tuti, Tuti tersenyum padanya. Jadi dannya di sini dihilangkan atau tanpa tanpa kata penghubung, disebut juga tadi strategi zero. Nah, berikutnya adalah koordinasi sindetik. Nah, dari bahasa Yunani sindetos atau menempel bersama, kadang juga disebut koordinasi terhubung, melibatkan perangkat penghubung terbuka atau koordinator yang sering disebut konjungsi. Sebagai contoh, berikut ini ada yang disebut dengan koordinasi monosindetik, yakni dihubungkan dengan satu konjungsi. Nah, di sini bisa kita lihat dalam bahasa Lezgian, Ali dinini, welidin buba. Nah, di sini konjungsinya berada di belakang yang dihubungkan
atau berada di tengah-tengah yang dihubungkan, misalnya Alice and Wally's father dalam bahasa Inggrisnya. Jadi and di sini menghubungkan Ali dan Wally. Kemudian ada dalam bahasa Pamanyungan dari Australia, ini menghubungkan pada bagian belakangnya, misalnya Henryku, Mama Nguncu, Puru. Nah, purunya itu ada di bagian belakang, end, gitu ya. Kalau yang tadi kan ada di awal, kalau ini ada di akhir, di belakang. Jadi Henry's father and mother. Seperti ini. Ini yang disebut monosindetik. Jadi bisa di awal atau di akhir saja, hanya satu kata penghubungnya. Sementara bisindetik ini memiliki dua kata penghubung. Bisa di awal dua-duanya, misalnya seperti at Pierre, at Sophia. Jadi both Pierre and Sophia. Jadi di sini konjungsinya berada di awal yang dihubungkan. Misalnya di bahasa Darwa, ini ada di belakang yang dihubungkan. Misalnya Dudes Lira, Nes Lira, Mhe Bab Gili, Sab-i. Nah di sini father and mother and donkey harness. Nah di sini jadi n-nya ada dua ya. Jadi setiap yang ra ini adalah konjungsinya. Jadi di sini karena ada dua disebut koordinasi bisindetik. Ada juga yang di awal dan di akhir yang dihubungkan. Misalnya at singularis universis ki. Nah, jadi konjungsinya ada di awal dan di akhir. Bisa juga ada di tengah-tengah yang bisindetik ini. Atreides, Tekai, Achilles. Nah, jadi Tekai-nya ini merupakan konjungsi. Gitu ya. Jadi N-nya ada dua, bisindetik. Nah, sementara itu ada juga yang multisindetik, jadi setiap yang dihubungkan itu diberi konjungsi. Misalnya tekina, ma, ninoma, yosioma, kinole, kae. Nah, ma ini adalah konjungsinya. Jadi ini karena lebih dari dua disebut dengan multisindetik, gitu ya. Kemudian ada juga koordinasi yang justru menghilangkan bagian tertentu. Nah, biasanya yang dihilangkan itu adalah materi yang dianggap berulang. Sebagai contoh, di sini ada terbagi dua, elipsis itu ada elipsis maju atau analipsis, ada elipsis mundur atau katalipsis. Analipsis contohnya Mary bought a dress and John a hat. Jadi karena di sini bought-nya ada dua kali gitu ya. Kan kalimat sebelumnya itu Mary bought a dress and John bought a hat. Jadi karena bought-nya sama sehingga dihilangkan di bagian yang kedua atau disebut analipsis. Nah, contoh yang berikutnya katalipsis, misalnya Mary loves and John hates romantic comedies. Nah, maksudnya di sini Mary loves romantic comedies and John hates romantic comedies. Karena ada yang sama yaitu romantic comedies, jadi romantic comediesnya di bagian awal dihilangkan atau disebut dengan katalipsis, disebut elipsis mundur. Jadi rujukan yang dihilangkannya ada di belakangnya. Nah, kemudian subordinasi atau disebut juga klausa terikat. Nah, klausa yang berfungsi sebagai konstituen, yakni tertanam atau menempel atau terikat pada klausa utama yang disebut dengan klausa superordinat. Misalnya pada kalimat Mary said that she was going to take the bus. Klausa lengkap that she was going to take the bus berfungsi sebagai objek dari verba said. Nah, berbeda dengan contoh kedua, Mary will take the bus after she had finished packing her bag. Nah, ini klausa lengkapnya, after she has finished packing her bag berfungsi sebagai adverbial. Sementara itu, yang ketiga, Mary will pack the bag which John gave her for Christmas. Klausa which John gave her for Christmas berfungsi sebagai pengubah atau modifier dari frasa nomina the bag. Jadi the bag ini diperluas atau dikategorikan, dipersempit menjadi the bag which John gave her for Christmas. Nah, ini tiga jenis subordinasi. Yang pertama termasuk ke dalam klausa komplementer. Maksudnya adalah klausa yang berfungsi sebagai argumen dari klausa matriksnya. Klausa matriks itu disebut juga klausa induk atau klausa intri. Ini berarti bahwa klausa matriks tidak lengkap tanpa klausa subordinat yang terikat karena sebuah argumen merupakan peserta wajib yang wajib muncul dalam sebuah kalimat. Misalnya pada komplement
subjek atau yang terjadi perluasan pada subjek. Misalnya subjeknya the ball. Nah, the ball ini ingin kita perluas misalnya. Jadi, that the ball landed on his head startled the sleeping dog. Jadi, ada perluasan pada subjek the ball-nya. Kemudian bisa juga komplement objek atau perluasan yang terdapat pada objek. Misalnya, the sleeping dog dreamt that a ball landed on his head. Jadi that a ball landed on his head ini merupakan perluasan pada objek. Kemudian ada juga komplement yang sifatnya multi komplement. Maksudnya komplement itu bisa lebih dari satu dalam sebuah kalimat atau klausa. Misalnya, the dog hoped that his master would realize that it was time for dinner. Jadi di sini terdapat dua komplement. Yang pertama, that his master would realize, dan yang kedua adalah that it was time for dinner. Nah, sehingga klausa komplement ini disebut sebagai multi komplement. Nah, komplement sendiri ada yang sifatnya terbatas, ada yang sifatnya tidak terbatas. Nah, yang terbatas ini adalah kita perhatikan contoh ini. Robert said that the new teacher sings very well. Nah, klausa that the new teacher sings very well dapat berfungsi sebagai klausa bebas. Misalnya kita hilangkan that-nya. The new teacher sings very well. Jadi kalimat klausa itu bisa berdiri sendiri tanpa ketika dihilangkan komplementasi that-nya. Nah, berbeda dengan komplement tidak terbatas. Nah, komplement tidak terbatas klausa terikatnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Mary likes to play with dogs. Nah, jadi Mary likes to play with dogs. Klausa complement infinitive likes to play with dogs. Jadi to play with dogs-nya ini berfungsi sebagai objek dari kata kerja likes dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa to play with dogs. Nah, tidak bisa berdiri sendiri karena dia masuk ke dalam komplement tidak terbatas. Nah, kemudian ada yang disebut subordinasi klausa adverbial. Klausa ini berfungsi sebagai tambahan untuk klausa matriksnya. Jadi dia bisa dihilangkan gitu. Berbeda dengan tadi klausa komplementer yang wajib muncul. Jadi artinya klausa ini berfungsi sebagai modifikasi tambahan saja yang tidak wajib untuk frase kata kerja atau klausa matriks keseluruhan. Contohnya misalnya untuk menggantikan waktu atau untuk menambahkan keterangan waktu. Mary saw John when he stepped out of the house. Jadi when he stepped out of the house ini menggantikan keterangan waktu. Kemudian Mary lives where the road ends. Ini menggantikan keterangan lokasi, where the road ends. Kemudian fold this as I show you. Ini menggantikan keterangan cara. Nah, yang keempat misalnya Mary phoned John because she missed him. Jadi because she missed him ini adalah keterangan alasan gitu ya. Jadi bisa keterangan ini atau klausa-klausa ini yang ditandai ini bisa dihilangkan karena dia hanya merupakan modifikasi tambahan saja. Nah, berikutnya ada klausa relatif. Pada dasarnya klausa relatif adalah klausa yang mengubah frasa nomina, tetapi kadang-kadang juga disebut sebagai klausa adjektifal karena biasanya memberikan sifat tambahan atau keterangan tambahan pada nomina tertentu. Nah, definisi yang lebih spesifik untuk klausa relatif adalah bahwa klausa tersebut merujuk pada klausa yang mempersempit atau membatasi referensi. Misalnya, pada kalimat berikut ini, I met the actor. Nah, misalnya saya ingin mempersempit the actor-nya siapa gitu ya. Jadi, the actor who had performed the day before. Nah, jadi ini lebih spesifik. The actor-nya itu lebih sempit, lebih spesifik, lebih terbatas pada referensi yang who had perform the day before. Atau misalnya pada contoh kedua, the man whom I waved to recognize me. Jadi whom I waved to ini membatasi the man-nya itu. Nah, kemudian klausa berikutnya pembagiannya itu kalau yang pertama ada koordinasi, yang kedua ada subordinasi, yang ketiga ini ada kosubordinasi.
Istilah kosubordinasi awalnya diciptakan oleh Michael Olson tahun 81 untuk mendeskripsikan jenis klausa kompleks di Barai, Koiairian di daerah Papua New Guinea. Nah, kosubordinasi ini adalah hubungan yang menyerupai koordinasi, tetapi setiap klausanya tidak dapat berdiri sendiri. Berbeda dengan koordinasi yang setiap klausanya bisa berdiri sendiri atau subordinasi yang salah satu klausanya bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau kosubordinasi ini seluruh klausanya itu tidak bisa bebas berdiri sendiri karena dia terikat satu sama lain. Nah, ini contoh bagannya. Kalau koordinasi itu penambahan unit satu dengan unit kedua. Kalau subordinasi salah satu unit itu lebih tinggi atau salah satu unit lain itu terikat pada unit atau klausa matriksnya atau disebut dengan klausa induknya. Sementara itu co-subordination dia harus saling menempel dan membentuk satu klausa yang kompleks. Nah, kemudian kosubordinasi ini pertama terbagi menjadi konstruksi verba berseri. Nah, contohnya verba berseri ini pada kalimat u, pin, imon, ime, amat. Nah, di sini apa yang disebut verba berseri? Nah, pin, imon, ime. Jadi pada verba berseri pada klausa tersebut di sini bermakna change, return, come. Nah, change, return, come ini digabungkan sehingga dia terdiri dari verba berseri. Atau contoh kedua dari bahasa Logba di Ghana, Selom Ohuete Ba Afan. Nah, ini ada contoh berikutnya yang Selom Ohuite Ye Aba Afan. Nah, di sini juga ada verba berserinya. Ohuite Ba, Ohuite Ye Aba. Nah, ini ada konjungsinya. Kalau yang kedua, kalau yang di atas tanpa konjungsi. Tapi keduanya ada verba yang berseri. Jadi ada beberapa verba berentetan sekaligus. Nah, di sini yang contoh pertama itu Salom ran home. Nah, sementara yang kedua itu adalah di sini Salom ran then came home. Jadi Salom pergi dan kemudian kembali ke rumah gitu ya. Jadi di sini ran and came-nya itu menjadi verba yang berseri. Nah, contoh lain misalnya ubina, okobi, lowi, ogana, ka, bangban. Misalnya di sini ada na okobi dan ogana ini adalah patch gitu ya, patch water. Kemudian ogana itu put ya, jadi put, di patch and put gitu ya. Ini di verba berseri. Ya kalau di bahasa Inggris kan Ubi will fetch water and put it in the basin. Nah, kemudian ada contoh lain dari bahasa Tokugawa kita. Kwake folelana niu ke aki si kafetaki. Nah, splitting coconut is not difficult. Jadi di sini sebetulnya tidak sesederhana di bahasa Inggrisnya. Karena di bahasa Tokugawa kita ini pertama ada hit, kwake, split, folelana gitu ya. Jadi hit dan split ini digabungkan gitu. Menjadi verba yang berseri. Sementara kalau di Inggris kan ini hanya jadi satu verba saja. Nah, ini ada contoh ada kosubordinasi yang kedua yaitu klausa berantai. Nah, kalau tadi ada jajaran verba yang berseri gitu yang serial. Nah, sementara klausa berantai ini terbentuk atas dua klausa lebih yang digabungkan tanpa penanda sintaksis terbuka, yaitu tidak ada kata penghubung terbuka yang menunjukkan koordinasi atau subordinasi. Nah, kalau tadi kan ada di koordinasi itu yang disebut dengan koordinasi asindetik tanpa kata hubung. Nah, tetapi di sini ketika tanpa kata hubung, tetapi dia juga punya unsur yang subordinasi gitu. Jadi kalau koordinasi asindetik itu murni kosubordinasi sehingga setiap bagiannya itu bisa menjadi klausa-klausa yang bebas. Tapi kalau di sini klausa yang terhubung ini tidak bisa bebas berdiri sendiri. Contohnya dalam bahasa Logoti ini ada klausa medial, misalnya klausa yang dirangkai bersama-sama secara kosubordinat untuk membentuk narasi struktural yang nantinya diselesaikan oleh klausa. Misalnya Iko, Dre, Bogo, Bi, Akizo, Linya, Bazo. Nah, ada di sini
dre, akizo, bazo. Maksudnya apa? Di sini adalah brother-in-law, eh, jadi brother-in-law, banana, leaf, fufu. Maksudnya the brother-in-law, kalau kita Inggriskan ya, the brother-in-law gathered banana leaves. Yang pertama gathered banana leaves, added fufu, added vegetables, took this and sent them to that man. Gitu. Jadi ini ada gabungan kosubordinat gitu ya di dalamnya. Karena dia merupakan klausa berantai yang banyak klausanya itu berantai gitu ya. Seperti apa? Jalinan tali atau jalinan rantai satu persatu sehingga dia sangat kompleks klausa berantai ini. Kemudian ada juga beralih referensi. Beralih referensi adalah alat pelacak rujukan yang menunjukkan apakah subjek dari klausa berikut ini adalah sama atau berbeda. Misalnya pada bahasa Amele di Papua New Guinea, Ija humig sabajiga. Misalnya I came and ate the food. Nah, si subjeknya ini sama karena dia ada apa? Ada penanda bahwa dia tidak beralih referensi. Sementara pada klausa kedua ini ada penanda bahwa dia beralih referensi. Ija hocomin sabjaga. Nah, kalau tadi kan sabjiga, kemudian verbanya itu humig. Kalau ini hocomin. Nah, sehingga ada penanda yang berbeda antara subjek yang pertama dengan subjek yang kedua atau referensi yang pertama dan yang kedua. Jika di Inggriskan, I came and you ate the food. Itu saya datang dan kamu makan gitu ya. Jadi kamu makan makanan itu gitu kan. Nah, di sini ada penanda yang berbeda yaitu humig dan hocomin ini. Ini contoh lagi yang beralih referensi misalnya pada bahasa sentral Yup'ik di Eskimo di Amerika Serikat. Denak kuyauk toniak cingal ra oku. Nah, di sini ada yang ditandai gitu ya. Kalau di kalimat keduanya denak kuyauk toniak cingal ramiku gitu ya. Tadi ada yang zero ya, ada yang dikosongkan, ada yang dengan penanda mi gitu. Nah, kalau yang dikosongkan itu berarti she di sini itu bukan referensi yang sama, berarti she itu bukan merujuk pada dena. Sementara kalau referensi yang sama, dia akan ditandai dengan mi. Itu jadi yang kalimat kedua ini referensinya sama, sementara kalimat yang pertama itu referensinya berbeda. Gitu ya. Jadi di sini bisa melihat merujuk pada dena. Yang mi di sini merujuk pada dena, jadi she di sini merujuk pada dena. Tetapi pada kalimat pertama she di sini merujuk pada yang lain gitu ya, she yang lain gitu. Orang lain selain dena di sini. Jadi bukan pada referensi yang sama. Jadi penanda ini dengan mi ini berbeda gitu fungsinya. Nah, ini di materi yang saya sampaikan ini diambil dari Pelufilai, An Introduction to Linguistic Typology. Silahkan dipelajari kembali atau dibaca lebih lanjut untuk memahamkan Bapak Ibu sekalian terkait materi klausa-klausa kompleks. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.